Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farida Lailiatun Musafiroh dan partner saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ersa Helena Putri. Kami dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Jadi, kita mau ngapain nih sekarang? Jadi di video ini kita akan mendiskusikan nih apa itu pragmatik. Pragmatik. Apa itu pragmatik? Oh, aku tahu. Pragmatik itu yang cinta menurut pandangan filsuf zaman Yunani kuno kan? Terus TIK itu mata kuliah kita itu kan? Hah? Bukan, pragmatik itu mata kuliah. Oh, mata kuliah pragmatik. Iya, jadi kita akan mendiskusikan apa saja yang ada di dalam mata kuliah pragmatik ini. Dimulai dari apa itu pragmatik, sampai contoh pragmatik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kayaknya aku juga sudah tahu sedikit tentang mata kuliah pragmatik ini deh. Oke, aku akan menjelaskan mulai dari konsep dasar pragmatik. Bahasa dan manusia merupakan dua hal yang berhubungan erat. Bahasa memegang peranan penting dalam komunikasi, karena dengan bahasa kita dapat mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran. Pragmatik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks di luar bahasa dan maksud tuturan. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan struktur wacana. Yang menonjol di antara kelima cabang kajian itu adalah tindak tutur. Pragmatik dan tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Interaksi antara penutur dan mitra tutur selalu melibatkan konteks di antara mereka, dan sekaligus situasi, kondisi, dan tempat ketika mereka melakukan percakapan atau menggunakan bahasa. Menurut Gazar, konteks tuturan menjadi penting sebagai penentu pemahaman maksud yang dikemukakan oleh peserta tutur. Thomas tahun 1983 mendefinisikan pragmatik sebagai kajian makna dalam interaksi. Definisi ini menunjukkan bahwa memahami makna bahasa orang dituntut tidak hanya mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antar kata tersebut, tetapi juga menarik simpulan yang menghubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diasumsikan atau apa yang telah diujarkan sebelumnya. Richards tahun 1980 mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang penggunaan bahasa di dalam komunikasi, terutama hubungan di antara kalimat dan konteks yang disertai situasi penggunaan kalimat itu. Definisi ini menekankan pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteksnya. Kajian pragmatik ini untuk secara lebih umumnya mengarah ke penggunaan bahasa. Meskipun demikian, terdapat dua interpretasi atau versi tentang makna pragmatik dalam penggunaan bahasa nih, yaitu 1. Pragmatik itu dilihat sebagai penggunaan bahasa yang secara lebih umum. Maksudnya adalah penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan manusia. Yang kedua, pragmatik sudah mengarah pada kajian penggunaan bahasa tertentu secara spesifik yang berbeda dari masyarakat bahasa satu dengan masyarakat bahasa lainnya. Objek yang menjadi kajian pragmatik ini adalah pembicaraan dari bahasa yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Jadi, singkatnya adalah bahasa manusia merupakan objek kajian dari pragmatik ini. Sumber kajian dari pragmatik ini yaitu bahasa manusia. Kenapa? Karena dalam bahasa manusia kan ada konteksnya nih. Contohnya, kita menyuruh adik kita untuk mandi. Konteksnya kenapa? Misalnya, karena kita melihat adik kita sedang tidak mandi, atau karena adik kita belum mandi. Makanya keluarlah kata-kata mandi dari mulut kita. Kaitan pragmatik dengan cabang linguistik lainnya adalah ketika kita belajar pragmatik, kita juga harus kenal dulu morfologinya, fonologinya, tinggi rendahnya, karena mempengaruhi dari makna suatu ajaran dan tuturan yang dipahami oleh orang lain. Dan juga ada keterkaitan antara pragmatik dengan kajian gramatikal, semantik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Yang pertama, ada keterkaitan antara pragmatik dengan gramatikal. Pragmatik dikategorikan sebagai suatu kajian bahasa yang lebih menitik beratkan pada aspek fungsi, sedangkan gramatikal dikategorikan sebagai wujud kajian bentuk. Namun dalam penerapannya, pragmatik dan gramatikal tidak sejalan. Yang kedua, ada keterkaitan antara pragmatik dengan semantik.
pragmatik dan semantik merupakan cabang linguistik yang sama-sama memfokuskan kajian pada aspek makna suatu bahasa. Tetapi dalam prakteknya, semantik tidak bisa disamakan dengan pragmatik. Semantik memfokuskan pada kajian makna bahasa yang bersifat otonom dengan wujud bahasa yang tampak. Sedangkan pragmatik lebih memfokuskan analisis makna yang terikat oleh konteks. Yang ketiga, ada keterkaitan antara pragmatik dan sosiolinguistik. Antara pragmatik dan sosiolinguistik mempunyai keterkaitan yang mendasar. Keterkaitan kedua bidang kajian ini tersirat dari fungsi keduanya dalam kajian kebahasaan. Sosiolinguistik yang memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan masyarakat penuturnya. Hal tersebut berfungsi untuk mengantisipasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan karakteristik penuturnya. Sedangkan pragmatik lebih memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan konteks pembicaraan. Hal tersebut berfungsi untuk memperlancar proses komunikasi di tengah masyarakat. Yang keempat, ada keterkaitan antara pragmatik dan psikolinguistik. Psikolinguistik lebih menitikberatkan pada hubungan bahasa dengan pemikiran manusia. Dengan kata lain, faktor psikologi memegang peranan penting dalam memahami sebuah bahasa peran pemikiran. Kaitannya dengan pragmatik adalah sebuah tuturan pragmatis akan lebih mudah dipahami apabila peserta tutur lebih mengoptimalkan peran psikologinya. Agus Yuliantoro menyatakan bahwa manusia dalam komunikasi sehari-hari tidak akan pernah lepas dari penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan oleh si penutur mengandung maksud yang harus dipahami oleh peserta tutur itu sendiri, agar komunikasi bisa lancar dan tidak akan ada yang salah paham. Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan ide dari satu orang ke orang lainnya. Dalam komunikasi ada hal-hal yang sesuai dengan konteksnya yang perlu diinterpretasi oleh tiap-tiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Dan interpretasi itulah yang masuk ke dalam kajian pragmatik ini. Ketika kita belajar pragmatik, beberapa manfaat yang kita temukan adalah kita akan bisa mengetahui bagaimana maksud dari perkataan atau tuturan orang yang sebenarnya. Jadi, ketika seseorang berkomunikasi, tidak serta-merta apa yang dia ungkapkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka salah satunya, secara sederhana kita menggunakan pragmatik. Contoh kata mandi tadi merupakan contoh pragmatik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, misalnya, saya berada di satu ruangan yang dingin banget nih bersama Ersa karena suhu AC-nya 16 derajat. Sedangkan saya tidak tahan dengan suhu tersebut. Lalu saya berkata, dingin banget ya ruangan ini. Setelah itu, Ersa yang mendengar perkataan saya tadi langsung bergerak untuk menurunkan suhunya atau mematikan AC tersebut. Lalu contoh lain juga misalnya, ada kelas yang di dalamnya terdapat guru dan beberapa siswa. Lalu ada satu siswa yang bertanya kepada guru, "Bu, PR-nya dikumpul atau tidak?" Lalu guru tersebut menjawab dengan kalimat perintah, "Rudi, bawa ke meja ibu ya." Lalu Rudi menjawab, "Baik Bu." Tindakan tersebut dideskripsikan sebagai tindak tutur siswa yang menanyakan PR-nya dikumpul atau tidak. Lalu guru tersebut menjawab dengan kalimat perintah sekaligus menjawab pertanyaan siswa tadi. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang menyatakan sesuatu dan juga mengandung maksud di balik tuturannya. Nah, ketiga contoh itu merupakan bentuk dari pragmatik. Meskipun secara tekstual, secara langsung kita tidak memerintah, namun secara tersirat, lawan bicara kita mengetahui dan mengerti apa yang kita katakan. Nah, jadi gitu penjelasannya. Intinya, pragmatik itu dasarnya dari bahasa kita yang kita gunakan sehari-hari. Oh iya, bener, aku udah paham. Alhamdulillah. Semoga penjelasan kita tadi bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video kita ini. Amin, semoga bermanfaat ya. Demikian, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.